Jadi pembahasan kita sekarang ini pembahasan kalau di masalah riwayat termasuk dalam kaidah usul, ya. Jadi di dalam pembahasan qiraah di sini ada yang disebut dengan kaidah usul dan ada yang disebut dengan kaidah jaiz. Ya. Kalau secara sederhananya yaitu yang dimaksud dengan kaidah usul ini adalah kaidah yang apabila kita baik, sudah bisa konsentrasi ya. Baik, kaidah yang apabila kita keliru ini bisa mengeluarkan kita dari mazhab qiraah yang kita pakai atau riwayat yang kita pakai. Beda dengan kaidah usul. Kaidah usul itu kalau kita misalnya berbeda cara bacanya itu tidak akan mengeluarkan kita dari riwayat yang kita pakai. Ingat bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki 3 rukun. Ya. Rukun pertama yaitu sahih sanadnya, mutawatir. Ya. Kemudian yang kedua dia mesti sesuai dengan Rasam Utsmani. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu sesuai dengan tata bahasa Arab. Ya, jadi yang penting di sini yang kaidah yang pertama yang masuk pada rukun, yaitu di mana sesuai mutawatir sanadnya. Sehingga nanti kita bisa menisbatkan bacaan kita dengan qiraah apa kita membacanya, dengan riwayat apa kita membacanya, dengan tariq apa yang kita baca. Nah, ini perlu jelas. Ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan cara bacanya. Ya. Dan ini sudah dipetakan oleh para ulama dan sudah finish dibuat oleh Imam Al-Jazari, ya, di mana beliau di dalam kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashar mengumpulkan 10 qiraat, ya, di mana di sana terdapat jalur-jalur bacaan yang kita sendiri terdapat 52 jalur bacaan. Ya, yang fenomenal yang kita pakai dari satunya itu namanya Syatibiyah. Ya, Syatibiyah. Nah, yang masuk kaidah jaiz di sini adalah ini mad muttasil dan munfasil. Sehingga nanti kita perlu tahu nih, kalau mad muttasilnya munfasilnya berubah, maka nanti apa? Riwayat yang kita pakai, misal di sini bisa dilihat, ya, mad wajib, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Mari lihat yang sebelah kanan, itu ada Syatibiyah. Ya. Nah, ini yang kita sering pakai. Ya. Bisa dilihat nih sebelah sini. Urutan sebelah kanan. Ya, bisa dilihat. Nah, berapa mad wajib muttasil dibaca oleh dalam tariq Syatibiyah? Itu 4 atau 5 pilihannya. Ya. Demikian juga mad jaiz munfasil. Ya, 4 atau 5. Ya, ini pilihan daripada tariq Syatibiyah. Baik, mungkin saya perlu mengenalkan kepada ikhwah semuanya di sini. Jadi ada istilah-istilah yang penting untuk kita ketahui. Ya, istilah pertama yang perlu kita ketahui adalah ada namanya qiraah. Ya. Istilah pertama yang perlu diketahui di sini adalah ada namanya apa? Qiraah. Nah, qiraah di sini maksudnya adalah yaitu cara baca Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada mazhab qiraah, baik yang 7 atau yang 10. Ya, baik yang 7 atau yang 10. Yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Kalau qiraah 7. Ya, atau yang kita kenal dengan qiraah asyarah, ya, qiraah 10. Ya, akan tetapi di sini, ya,
ada perbedaan pandangan ya dalam menentukan qiraah tersebut. Jadi yang dikenal oleh ulama mutaqaddim itu qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Muzahim dalam Qasidah Al-Khaqqani, beliau menyebutkan 7 qiraah, tidak menyebutkan 10 qiraah. Jadi 10 qiraah itu muncul nanti di eranya apa? Imam Al-Jazari. Ya, 10 qiraah itu muncul nanti di eranya Imam Al-Jazari. Ya. Nah, jadi kita menisbatkan salah satu bacaan kita dengan salah satu daripada mazhab qiraah ini. Ya, maksud dari mazhab qiraah yang 7 ini adalah siapa? Yang pertama ada namanya qiraah Imam Nafi'. Ya, kemudian yang kedua ada namanya qiraah Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir ahli tafsir, bukan. Lebih jauh lagi zamannya. Ya, ini Ibnu Katsir yang ahli qiraah, Ibnu Katsir Al-Makki. Ya, kemudian yang ketiga ada nama Abu Amr. Qiraah Abu Amr. Kemudian yang keempat Ibnu Amir. Kemudian yang kelima Imam Asim. Ini yang menjadi mazhab qiraah kita. Jadi kalau ditanya mazhab qiraah kita yang keberapa? Yang kelima dari urutan mazhab qiraah. Ya. Kemudian yang keenam itu ada mazhab qiraahnya Imam Hamzah namanya. Ya, kemudian yang ketujuh ada Imam Al-Kisai. Masing-masing qiraah ini beda-beda cara bacanya. Ada masing-masing usul-usul yang berbeda di antara qiraah satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau kita baca dengan qiraahnya Imam Nafi', ya, dia punya 2 jalur riwayat, Qalun dan Warash. Itu beda-beda usulnya. Misalnya kalau kita lihat di Al-Fatihah saja, ya, ada yang membaca dari qiraah Imam Nafi', misalnya Maliki Yaumiddin dengan memendekkan apa? Mimnya. Jadi menghadzaf alif di sana. Ini karakteristik dari bacaan daripada Imam Nafi'. Kemudian nanti ada yang berubah turunannya. Turunan yang berubah apa? Alaihim dibaca alaihimu oleh Imam Qalun. Ya, di wajah yang lain. Ya, selain dia baca alaihim. Nah, itu berubah. Ya. Adapun nanti Ibnu Katsir, ini sedikit biar kita tahu ada perbedaan-perbedaan ya. Ibnu Katsir kalau dia baca Maliki sama seperti Nafi'. Imam Nafi', Maliki. Jadi enggak dipanjangkan seperti kita membacanya Maliki. Tidak. Ya, tapi nanti di turunannya kata sirata itu sirata dibaca oleh Ibnu Katsir dengan sin. Ihdinas sirata. Jadi bacanya dengan sin bukan shad. Paham nih? Nanti alaihimnya berubah. Di qiraahnya Ibnu Katsir menjadi alaihimu. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Itu dari karakteristik bacaan daripada Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian ada lagi nanti qiraahnya Imam Hamzah. Hamzah beda bacanya. Ya, selain dia memendekkan Maliki Yaumiddin juga nanti berubahnya sodnya diganti dengan mix zai dengan sod, bacanya zirata. Ada mix zai dengan sod, ihdina zirata. Itu bacanya Imam Hamzah. Tapi nanti turunannya berubah setelah Maliki Yaumiddin, kemudian Ziratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kemudian alaihimnya berubah. Ya, ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dibaca haknya dhammah. Ya. Makanya beda-beda usulnya. Ya, ini mazhab qiraah. Ya, nanti dari masing-masing mazhab qiraah di sini itu dia memiliki 2 riwayat. Ya, 2 riwayat. Tapi ini yang akan saya khususkan adalah qiraahnya yang kita pakai Imam Hafs. Ada ini. Jadi kalau kita baca mad muttasil ini maksudnya biar ada ini istilahnya wawasan sehingga kita tidak mencampurkan. Jadi perkara durasi muttasil munfasil ada kaitan dengan perkara riwayat. Ya, bukan hanya sekedar kita memanjangkan saja. Karena masing-masing riwayat nanti saya akan terangkan di sini itu memakai memakai durasi yang berbeda-beda.
Bisa? Oh, iya. Baik. Jadi di sini mazhab qiraah yang kita pakai siapa namanya? Imam Asim. Ya, ini anak pakai Indonesia aja biar enak. Ya, Imam Asim dia memiliki dua riwayat. Ya, yang satu namanya Syu'bah. Yang satu namanya apa? Hafs. Sampai di sini paham? Jadi ini yang kita pakai. Hafs, kita nggak pakai Syu'bah. Paham? Dan ini beda-beda usulnya nanti. Ya. Nah, Syu'bah dan Hafs ini dia punya dua murid lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Siapa namanya? Ubaid bin Sabbah. Bisa dilihat di sini. Ubaid bin Sabbah. Ubaid. Ya, Ubaid dan siapa di sini? Amr. Bisa difahami nih? Ya, jadi Hafs punya dua murid namanya Amr bin Sabbah, kemudian Ubaid bin Sabbah. Nah, ini namanya mazhab, ini namanya qiraah. Oke? Ini namanya qiraah dan ini namanya riwayat. Paham? Dan di bawah riwayat ini namanya thariq. Paham? Baik, coba. Ini siapa namanya? Imam Asim ini apa? Mazhab qiraah. Ya. Kalau Hafs riwayat. Di bawahnya apa? Thariq. Ya. Thariq. Ya. Nah, thariq yang ada di dalam apa namanya? Nanti Ubaid bin Sabbah, di Amr bin Sabbah ini dia punya jalur-jalur bacaan. Bisa dilihat Ubaid bin Sabbah punya murid namanya Al-Uthnani. Ya, Al-Uthnani. Ya, Abul Abbas Ahmad bin Sahal Fairuz Al-Ushnani. Al-Ushnani. Ya. Insya Allah bisa dilihat di sini ya. Al-Ushnani. Nah, nanti dari Al-Ushnani dia punya dua murid namanya Abu Thahir dan Al-Hashimi. Oke? Coba bisa dilihat dari Al-Ushnani, jadi kemudian Abu Thahir, kemudian Al-Hashimi. Jadi ini murid daripada apa? Murid daripada Al-Ushnani. Nah, nanti Abu Thahir dan Al-Hashimi inilah yang menghantarkan bacaan riwayat-riwayat yang ada di dalam riwayat Hafs. Bisa dilihat di sini. Al-Ushnani menghantarkan 10 thariq. Ya, 10 di bawahnya, ya. Kemudian Abu Thahir 14, kemudian kalau kita ambil di sampingnya ada 14, sehingga kalau kita kumpulkan di semua di sini ada 52 thariq yang ada di dalam riwayat Hafs. Oke? Dari 52 ini, ini sampelnya 4. Kita ini sampelnya 4 di sini. Apa di sini? Asy-Syatibi 5, Asy-Syatibi, kemudian Rawdatul Maliki, kemudian Kifayatul Kubra, kemudian Jami'ul Bayan. Oke. Gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di mana Imam Asy-Syatibi kalau baca madnya berapa? 4 atau 5. Gitu ya. Tawassut atau fawaikut tawassut. Ya, 4 atau 5 pilihannya. Ya. Coba kita bandingkan dengan Rawdatul Maliki. Rawdatul Maliki berapa bacanya di sana? 6. Jadi ada dibaca 6 untuk riwayat Hafs tapi bukan Syatibi. Paham? Jadi kalau berubah madnya jadi bukan Syatibi nanti namanya. Ya. Nanti masuk ke riwayat yang lain. Jadi ada 6. Kemudian ada aturannya. Kalau kita pakai mutasilnya berapa? 6. Berarti ada aturannya. Munfasilnya jadi berapa? 4 kalau kita pakai Rawdatul Maliki. Paham sampai di sini? Ya. Coba kita geser lagi di sini. Di Kifayatul Kubra. Ya. Jadi ini nama kitab ini. Syatibiyah itu nama kitab. Nama asli dari kitab Syatibiyah ini adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Yaitu kumpulan 7 qiraat. Ya, adapun Rawdatul Maliki di sini ini adalah apa namanya? Kumpulan daripada
10 qiraat ya yang dikumpulkan di sini. Ya, 14 yang syadnya. Ya, 10 yang mutawatir, 4 syadnya. Ya. Kemudian di sini kifayatul kubra juga. Ya, di sini ada qiraah asyar. Ya, qiraah 10. Ya. Kemudian Jami'ul Bayan. Ini nama kitab ya. Nama kitab yang menyampaikan kita kepada bacaan riwayat Hafs. Nah, coba bisa kita lihat di Kifayatul Kubra. Kifayatul Kubra bacanya berapa? 6. Munfasilnya berapa? 2. Gitu. Munfasilnya 2. Jadi makanya anak katakan muttasil munfasil ini nggak bisa kita sembarang. Kenapa? Karena nanti usul-usulnya akan harus berubah. Kalau kita pakai madnya apa? Sesuai dengan thoriqnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Baik. Misalnya di sini Jami'ul Bayan berapa bacanya? 55. Nah, begitu. Nah, nanti kalau mad munfasil mutasilnya itu 4 atau 5, bisa kita lihat di sini. Apa yang berubah di sini? Mad ta'zim. Mad ta'zim itu adalah mad, ini kayaknya apa namanya? Agak terlalu ini. Jadi mad ta'zim ini mad munfasil yang ada di kalimat la ilaha illallah. La ilaha illa anta, la ilaha illahu. Nah, itu dibaca 4 harokat di saat nanti jadi mad munfasil itu dibaca 2. Jadi kalau mad munfasilnya dibaca 2, nanti khusus di la ilaha illallah ini dibaca 4. Gitu ya, paham antum? Ya, tapi ada yang mengaktifkan nanti mad munfasil ini khusus dibaca 4, ini sebagai ta'zim. Seperti itu. Nah, tapi di sini bisa dilihat ya, kalau kita baca kaf ha ya ain shad atau kita baca ain sin qaf, di ainnya, nah di sini mad munfasilnya itu dibaca dengan 6 atau 4 pilihannya. Misalnya kaf ha ya ain shad, bisa 6, bisa juga 4 nanti. Kaf ha ya ain shad, gitu. Ya, jadi tergantung turuknya. Nanti ini kita lihat. Ya. Kemudian nanti nun sakinah atau tanwin bertemu dengan lam dan ra, sebagian membacanya dengan bi gunnah. Ya, ada yang membacanya bi gunnah, ada yang membacanya bila gunnah. Kemudian di sini kalau kita ketemu kata yalhadzalika, kemudian irkam ma'ana di ayat-ayat tertentu, maka di sini ada yang membacanya idgham, ada yang membacanya izhar. Misalnya yalhadzalika ini dibaca izhar di sebagian riwayat. Ya. Ada yang baca juga yalhadzalika dengan mengidghamkannya. Baik, cuman yang menarik di sini, yang paling populer adalah coba dilihat kata yabsut. Nah, yang kita sering apa? Kita sering membaca ini ada shad, ternyata ada sin di atas huruf shad. Ya. Nah, itu kita baca shad atau baca sin. Mari kita lihat di sini. Ternyata Syatibiyah itu membaca dengan sin. Jangan basthah, antum baca 4 harokat, 5 harokat, tapi ketika ketemu baca basthah, antum baca shad. Paham? Nah, ini maksud kaidah usul ini. Nah, ya, yang di mana nanti kalau ini berubah, yang harusnya di sini bisa antum lihat, ada nggak yang pakai shad? Seperti antum bisa lihat Kifayatul Kubra pakai shad. Sementara antum menyandarkan bacaan antum dengan thoriq Syatibiyah. Padahal Syatibiyah tidak pakai shad, harusnya pakai sin. Maka ini yang anak katakan tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam usul kaidah yang ada di dalam apa Syatibiyah. Bisa antum pahami? Begitu ya. Jadi ini yang antum fokuskan. Yang Syatibiyah ini, kalau antum pakai Syatibiyah pakai 4 atau 5, maka turunannya ini antum harus pahami. Ya, nanti kata basthahnya antum pakai sin. Kemudian pakai yabsut pakai sin, pakai basthah pakai sin. Al-musaitirun itu ada 2 wajah pilihannya. Bisa antum pakai sin atau pakai shad. Ya, kemudian bi musaitir itu pakai shad. Ya. Bi musaitir pakai shad. Kemudian di sini antum bisa lihat di yang paling penting itu adalah dha'fan. Yang paling bawah. Di kata dha'fin itu, ternyata Syatibi bisa pakai dhammah. Tidak hanya pakai fathah.
Jadi nanti di Al-Qur'an ini dia pakai fathah, tapi antum bisa memakainya pilihannya dengan pakai dhammah. Begitu ya. Kemudian nanti ada istilah di sini yang paling penting adalah malaka la ta'manna, yaitu ada di usulnya itu di mana? Ya di sini. Lihat di sini, bisa dilihat ya di atas nih ya. Surah Yusuf. Enggak. Iya, Yusuf. Ya. Kaidah keberapa dia? Ada yang tahu di sini? Ta'zim. Baik, bisa dilihat di sini nih, di pertengahan. Ya, Yusuf di sini bisa dilihat. Jadi nanti kalau ketemu malaka la ta'manna di sini tuh bisa dua wajah kalau pakai Syatibiyah. Bisa kita pakai ismam, bisa kita pakai ikhtilas. Ya, ikhtilas. Ya. Begitu. Jadi di sini tinggal antum ikuti saja di sini. Maksud ana di sini sebelum kita bahas ini biar antum paham. Kita maksudnya mempelajari ini arahnya ke Syatibiyah, bukan ke yang lainnya. Nanti ada memang di Thaibatun Nashr ini, maksudnya Thaibatun Nashr ini ada yang membacanya dua. Tapi ingat-ingat, munfasil muttasil itu ada aturannya. Ya, kalau antum misalnya ada punya riwayat penyakit, kemudian dikasih antum obat oleh dokter, ternyata itu juga ada aturannya. Antum baca, apakah obat itu antum minum 3 kali sehari atau 2 kali sehari? Itu aja ada aturannya, apalagi wahyu seperti itu. Makanya ini anak fokuskan. Ini sekedar mukaddimah. Sebenarnya kalau kita mau detailkan, tentu antum butuh dasar-dasar yang kuat, baru kita bisa membahas lebih rinci seperti itu. Ini sekedar gambaran umum saja. Ya, bahwasanya di dalam riwayat Hafs itu ada 52 jalur turuk. Ya, turuk. Ya, ini sampel yang ada dari antara 52 itu, di mana mad muttasil, mad munfasilnya itu dibaca dengan durasi yang berbeda-beda di setiap toriknya. Sehingga antum perlu mengkelirkan ini antum pakai toriknya yang mana. Kalau antum pakai toriknya yang Syatibiyah, maka antum pilihnya 4 atau 5 di mad muttasil atau munfasilnya. Ya, kecuali antum pakai riwayat yang lain seperti yang ada di Raudhatul Maliki ya, dari jalur Abu Tahir. Seperti itu, ya. Ini udah azan. Ya, Ustaz, silakan. Ikhtilas ini sama dengan rom ya? Ya, dia dikiaskan, Ustaz. Dia ada sedikit perbedaan, Ustaz. Jadi perbedaan antara ikhtilas dan rom, pertama dari sisi durasi harokat. Kalau ikhtilas ya, itu 2/3 harokat. 2/3 harokat, suara yang dibunyikan lebih banyak daripada suara yang tidak dibunyikan. Ini dulu yang menjadi perbedaannya. Kalau raum itu 1/3 harokat. 1/3 harokat. Baik, sampai di sini paham? 2/3 harokat, suara yang dibunyikan lebih sedikit. Ya, kalau yang lebih sedikit ya raum. Kalau ikhtilas lebih banyak. Baik. Kemudian di sini kalau ikhtilas dia bisa terjadi di tengah ketika antum menyambul, tapi kalau raum bisa dia terjadi di akhir. Ya, makanya ada waqaf dengan raum adanya ya. Ya, itu bisa bisa terjadi di akhir. Ya, misalnya begini. Misalnya kalau antum baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sedikit yang dibunyikan. Beda dengan ikhtilas. Ya. Misalnya qalu ya abana malaka la ta'manuna. Lebih jelas dia, cuman dia durasinya bukan 1 harokat, kurang dari 1 harokat atau 2/3 harokat. 2/3 harokat, seperti itu. Nah, kalau rom dia terjadinya di akhir. Kalau ikhtilas dia terjadinya di tengah. Bisa di tengah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Jadi banyak memang para ulama yang mengistilahkannya dengan raum. Ya, tapi kalau kita lihat dari pengertian raum dan ikhtilas, sepertinya lebih cocok untuk dikatakan ikhtilas karena dia di tengah. Karena kalau raum itu biasanya di akhir. Misalnya seperti antum waqaf misalnya, Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Jadi antum membunyikan apa? Kasrohnya itu dengan kadar yang sedikit, yang mendengarkan hanya orang yang terdekat saja. Seperti itu. Kalau ikhtilas tadi dia terjadi di tengah. Seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya banyak penamaan Ustaz. Dia bisa dikatakan ikhfa juga Ustaz. Karena kita menyamarkan harokatnya. Jadi ikhfa itu ada pada huruf, ada pada harokat. Ya, ikhfa pada huruf ya seperti yang kita ketahui, min syarri ikhfa. Bisa dipahami? Ada ikhfa pada harokat. Ikhfa pada harokat ya ini yang dimaksud rom sama ikhtilas ini. Ya, rom sama ikhtilas itu kita menyamarkan harokatnya. Cuman pemakaian ikhtilas sama pemakaian apa? Rom ya. Rom ini adalah di mana kita menyamarkan harokatnya, cuman kondisinya beda-beda. Kalau ikhtilas bisa terjadi di tengah, ya. Kalau rom hanya di akhir. Makanya ada istilah waqaf itu ada waqaf dengan rom. Selain dengan sukun bisa dengan rom, bisa juga dengan ismam. Waqaf itu. Seperti itu. Nanti kalau dengan ismam contohnya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memberikan apa? Memberikan isyarat pada huruf yang kita waqafkan itu adalah dhammah. Faham? Nasta'in. Nah, tergantung nanti antum boleh bisa pakai, kalau dia madnya ada, berarti antum bisa pakai 2, bisa pakai 4, bisa pakai 6, tapi dengan cara memberikan isyarat. Contoh kalau saya contohkan misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harokat plus ismam. Kemudian kita pakai apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya, 4 plus ismam. Bisa juga 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini namanya waqaf bil ismam. Gitu ya. Sudah berapa ini cara waqafnya? 3. Bisa juga antum pakai rom di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi antum lirihkan suara nunnya itu dhammahnya antum lirihkan. Ya, jadi suaranya itu hanya orang terdekat antum saja yang mendengarkannya. Berarti udah berapa caranya? 4. Bisa juga antum pakai sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Jadi nasta'in itu saja sudah 7 cara waqaf. Gitu. Makanya kalau kita kalkulasikan Al-Fatihah itu bisa 28 cara waqaf. Gitu. Baik, jadi ini sekedar ulasan istilahnya apa? Ulasan untuk membahas munfasil. Karena ini riskan. Karena biar istilahnya durasi yang kita pakai ini clear adalah syatibiyah. Ya, sehingga kita perlu fokus lihat daripada usul-usul yang ada di sini. Ya. Bagi ini dikelirkan. Paling enggak di sini ada 25 yang turunan yang perlu kita kelirkan. Baik, mungkin ada yang azan. Silakan azan. Kelirkan sedikit di sini. Jadi ikhtilas di mana kita membaca 2/3 harokat suara yang dibunyikan lebih banyak daripada suara yang tidak dibunyikan. Contohnya apa? Tadi malaka la ta'manuna. Gitu ya. Kemudian ikhtilas itu Ustaz, dia bisa terjadi di seluruh harokat. Ya. Ikhtilas itu bisa terjadi di seluruh harokat, bisa fathah, kasrah, dhammah. Ya. Nanti ikhtilas itu kalau kita hanya menerapkan di satu tempat saja, malaka la ta'manna. Itu saja. Nanti di yang lain ya ada di qiraah Syu'bah juga ada khusus ininya dari bacaan ikhtilasnya. Mungkin saya perlu contohkan di sini biar mungkin teman-teman bisa sedikit punya wawasan tentang ikhtilas di sini. Ini maksudnya ikhtilas. Sebentar, saya akan ini. Ini maksudnya ikhtilas ini. Bihi wa yubasyir. Ya, millad. Bihi millad. Bihi. Gitu.
Ini namanya ikhtilas. Millad, mad Tap- terakhir. Ya. Millad, millad, Jadi tapi ini terjadi tidak di riwayat kita, ini terjadi di riwayat Syu'bah. Gitu ya. Ini terjadi di riwayat, jadi dia dipercepat cara membacanya dibuat per 3 harokat. Nah, kalau raum dia hanya di harokat tertentu saja, Ustaz. Dia tidak bisa raum itu terjadi di fathah. Jadi kalau raum itu hanya terjadi di kasrah dan dhammah saja. Begitu. Kalau ikhtilas bisa terjadi di semua harokat. Makanya kalau kita kalkulasikan, kumpulkan misalnya qiraat-qiraat yang memakai tentang ikhtilas, ada yang memakai di fathah, ada yang memakai kasrah, ada yang memakai dhammah gitu. Seperti ya khossimun berarti ya khossimun sebagian qiraat. Ya, begitu. Kemudian apa namanya? Ikhtilas itu tentunya dia terjadi apa? Terjadi di bisa wasal, bisa terjadi ketika wasal. Kalau apa namanya? Kalau raum tadi dia terjadi ketika waqaf seperti itu. Jadi memang ada perbedaan menyebutkan usul tentang ta'man. Nah, di sini ada banyak menyebutkan tentang raum, ya. Tapi sebagaimana yang kami talakikan di sini itu menyebut apa namanya lebih, kalau kita lihat dari sisi definisi antara raum dan ikhtilas sebenarnya lebih dekat ke ikhtilas seperti itu. Nah, jadi ini sekilas tentang mad muttasil. Jadi, nah sekarang kita coba memahami apa itu mad muttasil. Nah, ini sudah disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri, fawajibun in jaa hamzun ba'da madd fi kalimatin wadha bi muttasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Ya, kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri di dalam Tuhfatul Atfal di sini. Jadi mad wajib itu adalah jika mad tabi'i, mad tabi'i syaratnya alif sebelumnya fathah, itu ya sukun sebelumnya kasrah, sukun sebelumnya dhammah. Jika mad tabi'i ini berhadapan dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka disebut dia dengan mad wajib muttasil. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia disebut dengan wajib? Kenapa munfasil nggak disebut dengan wajib, hanya jaiz? Tapi apa? Muttasil disebut dengan apa? Wajib. Kenapa? Kenapa? Apa atau alasannya? Jadi alasannya adalah wajib, maksudnya di sini adalah wajib menghindari 2 harokat. Itu maksudnya. Ya, muttasil itu apa? Wajib menghindari 2 harokat. Sementara di sini jaiz, jaiz maksudnya ya, mad jaiz ini disebut dia dengan muttasil karena mad jaiznya itu dibaca dengan qasr atau mad silah dipanjangkan lebih dari kadar mad tabi'i jika terpisah. Jadi madnya terpisah dengan hamzahnya. Ya, kalau mad muttasil itu dia madnya tersambung dengan hamzahnya. Kalau munfasil dia apa? Dia terpisah dengan hamzahnya. Dan kenapa dia disebut dengan jaiz? Kalau tadi wajib, kenapa sekarang menjadi jaiz? Boleh apa maksudnya di sini? Boleh 2 rakaat. Baik, jadi maksud jaiz di sini adalah tidak semua ulama sepakat dengan durasinya. Paham? Itu maksud jaiz di sini. Antum bisa lihat, ada 4 di sini durasinya, ada 5, ada 2. Para ulama enggak sepakat. Ya, artinya ada pilihan yang boleh. Berapa pilihan yang boleh dalam riwayat Hafs? Berapa? 2, 3, 4, 5, 6 ada enggak di sini? 6 enggak ada di kita. Jadi di riwayat kita 6 itu enggak sampai ada riwayatnya. Tapi di riwayat yang lain sampai, seperti Waras dan Hamzah. Jadi kalau Waras baca itu panjang 6. Pakai madnya, baik muttasil munfasil, pakai 6. Ya. Kalau kita enggak sampai ke 5 saja. Jadi riwayat atau sanad yang sampai di riwayat Hafs munfasil itu sampai 5 saja. Kalau muttasil bisa sampai 6. Contohnya di sini. Jadi kita bisa lihat mad munfasil itu ada di Raudhatul Maliki.
Ya, nanti sanadnya itu, nah bisa kita lihat di sini. Rawdatul Maliku itu dari turunannya Abu Thahir. Abu Thahir dapat dari Al-Usnani. Al-Usnani dapat dari Ubaid bin Sabbah. Ubaid bin Sabbah dari Hafs. Hafs dari Imam Asim. Imam Asim dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami inilah yang belajar pada 5 sahabat Nabi, yaitu Uthman, Ali, Zaid, Ayat, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Kemudian inilah yang belajar kepada Nabi dari Jibril. Nah, ini maksudnya. Jadi jelas turunan sanadnya. Gitu ya. Faham antum? Sama nih, Syatibi dari jalur mana dia? Dari jalur Al-Hashimi. Al-Hashimi kemana? Al-Usnani ke Ubaid bin Sabbah. Ubaid bin Sabbah ke Hafs. Kemudian Asim Abdurrahman As-Sulami ke 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sanad maksudnya nih. Ya, sehingga kalau antum berasumsi bahwasanya 4-5 berarti ini turunannya. Ya, dan ini telah termaktub di dalam kitab-kitab ulama yang mutabar yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat ini. Paham? Nah, jadi kita membacanya dengan 4 atau 5 di sini. Ya. Ya, saya contohkan misalnya. Coba ikuti. Coba. Ini berapa harokat? 5. Ya, kalau 4 lebih kurang sedikit. Coba. 4. 5. Bagaimana cara kita mengetahui durasinya, Ustaz? Itu kan jadi masalah kita kan. Jadi begini. Ini metode, jari ini metode. Ya, ini metode. Tapi metode terbaik untuk menentukan durasi mad itu sahih atau tidak adalah melalui guru, talaqi. Ya, pendengaran seorang guru yang mendengarkan kita membacanya seperti itu. Kalau dia kepanjangan nanti antum akan dikoreksi. Seperti itu. Ya. Tapi Imam Syekh Aiman menyebutkan kalau membaca 2-4 harokat itu seperti kita membaca hiha. Ya. Hiha. 2 harokat, hi 2 harokat, ha 2 harokat. Jadi kalau antum baca seperti antum baca, coba antum baca nuhiha, coba nuhiha waladdallin. Nah, itu seperti antum membaca ini karena dia 3 alif. 3 alif maksudnya 2 huruf. 1 alif 2 huruf, 2 alif 4 huruf, 3 alif 6 huruf. Paham sampai di sini? Ya, nuhiyah. Jadi kalau antum baca nu kan 2 harokat, hu 2 harokat. Kalau antum baca tinggal nuhi, ya. Bisa 4 harokat. Bisa antum pahami? Gitu ya. Baik. Coba kita baca 4 di sini 5. Ya, kita pilihannya 4 atau 5. Baik, mungkin ini jarang dibahas. Kenapa kok pilihannya Imam Syatibi itu 4 atau 5? Gitu kan? Kenapa? Baik, ternyata ada ini, ada alasan. Jadi Imam Syatibi itu mengambil 5 harokat berdasarkan jalur sanad yang sampai kepada beliau, yaitu dari Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, jadi jalur sanad Imam Abu Amr Ad-Dani ke Imam Syatibi itu bacanya 5. Gitu ya. Jadi kenapa alasannya baca 5 Imam Syatibi di sini pilihannya. Terus kenapa pakai 4? Ini 4 ini alasannya adalah karena Imam Syatibi ngajarkan kepada muridnya itu namanya Imam As-Sakhawi. Ya, itu beliau ajarkan 4 harokat di sana. Makanya di sini pilihannya bisa 4, 5 harokat dengan sebab itu. Itu ya. Jadi ini alasannya. Ya. Nah, baik, coba kita baca. Pakai 5. Baik. Khalaifa. Batainuha.
Alai. Baik, ini catatan penting yang saya mau berikan kepada ikhwah semua. Imam Syatibi membaca dengan 4 atau 5, betul? Sah di sini ya? Baik, mari kita pelajari aturan pakainya nih. Kalau kita pakai muttasil, muttasilnya 5, oke? Muttasilnya 5, maka munfasil ini bisa pilihannya 4 atau 5. Lebih rendah daripada muttasil. Paham nih? 4, 5. Jadi yang ini muttasil ini kepisah dia dengan madnya. Mad dengan hamzahnya kepisah. Kalau ini kesambung hamzahnya di sini. Kalau misalnya pelunggu misalnya sulit sekali membedakan muttasil munfasil. Kita kalau ada tanda alis dipanjangkan udah. Gitu ya sederhananya. Ya, kalau ada tanda alis begini, nah itu panjangkan sudah. Cuman di sini yang mungkin saya perlu terangkan kepada praktisi di sini. Misal kalau kita pakai muttasil 5, bisa pilihan munfasil 4 atau 5. Tapi kalau kita pakai munfasil 5, tidak boleh muttasilnya 4. Ini penting ini. Tidak boleh muttasilnya apa? 4. Kenapa? Karena muttasil lebih kuat dari munfasil. Itu. Ya. Walaupun pilihannya bisa 4, 5, tapi di sini ada aturannya gitu loh. Jangan antum munfasilnya bacanya 5, muttasilnya bacanya 4. Gitu. Ini cerita dari mana ini? Ya. Muttasil itu lebih kuat daripada munfasil. Buktinya adalah munfasil bisa 2 harokat, muttasil nggak bisa 2 harokat. Makanya dinamakan wajib. Gitu. Jadi ini saja yang ingin Ana berikan catatannya kepada antum, ya, sehingga antum bisa lebih memperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Tafi'a, si'a, waji'a, khati'atuhu, su'a, tabu'a, latanu'u, liyasu'u, fara'ahu fi sawa'i, ulaika ala ta'irahu fi 'unuqihi fa idza jaa. Baik, barakallahu fiik. Misalnya nih, kalau kita baca, ini kan kita menghidupkannya. Kalau saya baca nih, afa, coba, mad apa namanya? Mad arid lisukun, mad apa ini? Ini kan pertemuan ada 2 mad yang tergabung di sini. Nah, nanti fungsinya kita tahu tingkatan-tingkatan mad di sini. Jadi mad itu ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga kita bisa memberikan durasi yang pas sesuai dengan keadaan daripada kalimat tersebut. Ini kan kalau kita bisa ini kan bisa mad arid lisukun. Gitu ya. Dari mana muttasil atau mad arid lisukun nih? Insyaallah biar nggak bingung kita ngaji aja dulu ya. Insyaallah. Itu masih banyak yang kita perlu pelajari ya. Baik. Apa namanya? Kita kemarin sampai surah apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Mau masuk ke Al-Kafirun. Al-Kafirun sekarang ya. Baik, surah Syekh. Mungkin dua apa namanya? 2 ayat ya. Silakan. Himina a'udzu billahi mina Bagus.
Baik, kul ya ayyuha itu mad apa? Ya ayyuha mad apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa antum bilang mad jaiz munfasil ya ayyuha? Madnya terpisah dengan hamzah. Ya ayyuha, coba antum lihat, kepisah nggak dia tulisannya? Baik, itu munfasil ya. Jangan kita terjebak karena ya ada munfasil hukmi, ada munfasil hakiki. Nah, ya, nanti kita bahas. Silakan lanjut. Baik, antum wala antum. Nih, wala antum. Baik, begini ya. Kalau antum mau, itu kan hukumnya ikhfa, nun sakinah bertemu dengan ta, ikhfa ya. Jadi ini tempat antum menjelaskan suara nun atau tanwin itu di 6 huruf. Hamzah, ha, kemudian ain, ha, ghain, kha. Di sana nun sakinah ketemu dengan huruf apa? Ta. Ada nggak di sini? Nggak ada. Misalnya antum baca an'amta, nunnya jelas nggak? Nih, an'amta, antum baca nunnya jelas nggak? Ini coba nih, an'amta, an'amta, ikuti anak. Jelas nggak nunnya itu antum baca? Jelas nggak? Jelas. Kenapa? Karena salah satu di antara huruf 6 ini ada setelah nun. Huruf apa? Ain. Jadi intinya, kalau antum menjelaskan nun atau tanwin, kalau nun sakinah bertemu dengan 6 huruf ini, itu kan bukan apa? Bukan, tidak ada di sini huruf hamzah, bukan ya? Dia bukan ketemu dengan 6 huruf ini, tapi dia ketemu dengan huruf ta ya. Baik, nanti antum samarkan. Cara nyamarkannya itu adalah kalau antum baca jelas coba ini kan ujung lidah antum nyentuh langsung ke langit-langit hingga jelas. Coba antum naikkan lidah antum nyentuh ke langit-langit, nyentuh. Nah sekarang anak ingin antum jangan sentuhkan setengah saja, dikasih jarak. Coba. Gitu maksudnya, paham? Jadi jangan jelas, kalau dia nyentuh ini jelas jadinya, paham? Coba kasih jarak, ulang. Gitu sudah. Yang penting antum belajar, ya sekalipun belum sempurna, yang penting jangan sampai jelas, karena itu hukumnya ikhfa. Ikhfa itu harus samar. Ya, ini kalau anak baca nih, antum mana yang samar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, antum samarkan. Cara nyamarkan gimana? Aywa, barakallahu masya gitu. Gitu. Coba ulang. Wala antum. Nah, itu kan udah benar. Antum. Coba. Wala antum. Durasinya ingat, gunahnya antum panjangkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba. Wala antum. Itu ingat, jangan nyentuh. Ulang. Panjangkan. Ada tanda alis nggak di sana? Panjangkan. Pokoknya setiap antum temukan ada tanda alis, panjangkan. Berapa durasinya? Pinter antum. Ini jalur mana nih? Bukan jalur kepraya. Ini jalur apa? Syatibiyah. Masya Allah, pinter. Iya, sekarang udah paham ya. Silan 4 atau 5, silan. Wala antum abiduna ma a'bud. Ahsankan. Yang penting antum nanti sempurnakan. Yang penting mad-madnya, gunah-gunahnya itu. Kalau masalah kefasihan ini antum butuh latihan banyak. Paham? Lanjut. Wala ini ana'a, ringankan dia. Ana'a. Baik, dia fathah. Jadi di antara harokat, jadi yang paling ringan adalah apa? Harokat apa? Buktinya apa? Coba kasih anak bukti kalau fathah itu harokat yang paling ringan. Ini buktinya ya, harokat paling ringan ya. Fathah jadi harokat paling ringan. Buktinya adalah anak kecil
Itu pas mulai bicaranya dengan apa? Ah. Anak kecil mulai bicara dengan paling mudah. Coba antum, ada nggak anak kecil baca i, u? Nggak ada. Gitu ya. Makanya dikira induk semua harokat itu fathah. Ya, dan ini antum ringankan. Ana, bukan an'a. Wala ana'a. Bukan an'a. Itu antum sukunkan kalau an'a. Ana'a. Gitu. Bidumma panjangan. Bidumma. Abad, ulang. Wala. Ikuti anak nih. Anak contohkan dulu. Wala ana abidum ma abadtum. Coba. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, abadtum coba. Abadtum. Nah, gitu bacanya. Nanti antum latih ya. Ya, itu lebih banyak berlatih ya. Silakan. Bukan ya abidun, abidu, ulang. Ini bukan buka dia, abidu, jangan kemana, ya, abidu. Coba nih, wala antum abidu, bukan nih, coba antum perhatikan mulut beliau, jangan gerak, coba. Nah, jadi bertahan, jangan kemana-mana dulu. Ulang. Panjangkan lagi. Kan ada tanda alisnya di mim. Ya. Kenapa ada tanda alisnya di mim? Karena pasti ada hamzah di sana. Silakan. Baik begitu. Jadi anak sayangkan kalau nggak koreksi antum, kita ketemu sekali kapan gitu loh. Kalau kita nggak perbaiki ini, ya sayang sekali gitu. Ya. Jadi di totalitas ya, totalitas baca. Lanjut. Nih, lakum dinukum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ulang. Dua. Cukup. Jangan putus. Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ra'an tabal kafirun. Lang. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma. Enggak, jangan panjangkan. Ada ini enggak di sana? Enggak ada tanda alisnya? Langsung aja. Lanjut. La a'budu ma ta'budun. Bagus, Masya Allah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Wala wala antum a'buduna ma a'bud. Wala ana abadtum. Oke. Ustaz. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Insyaallah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ra'an tebalkan kafiru. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Lanjut. Wala antum. Gunahnya tahan dia. Wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Biar lebih sempurna, abidu. Dhammahkan. Wala antum. Ulang. Gunakan antum.
ولا أنتم عابدون Jangan terlalu panjang. Abiduna ma a'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد Ikut nih, lepas suaranya. A'bud. Lepas suaranya. ولا أنتم عابدون ما أعبد Ayo, antum ولا قول. أنا عابد Ana ولا أنا عابد jangan terlalu panjang. ولا أنا عابد ما عبدتم Ya, ولا أنتم عابدون ما أعبد Hamzahnya. Hamzah jelaskan, ain jelaskan. A'bud, bukan a'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد Ya, لكم دينكم ولي دين bagus. Jangan putus ya. Ayyuhal kafirun. Panjangkan ya ayyuha, panjangkan. لا أعبد ما تعبدون ولا Nah, kasih jarak. ولا Kasih jarak, bukan jangan sentuhkan ujung lidah dengan langit. ولا أنتم عابدون ما أعبد Ya, ولا أنا عابد ما عبدتم lanjutkan. Antum lanjutkan, selesaikan. ولا أنتم عابدون Bukan satu arah saja. ولا أنتم عابدون ما أعبد Ya, لكم دينكم ولي دين barakallahu fiik. Masya Allah. Ada yang kurang jelas di sini? Gimana? Ini ditanyakan. Yang di mana? Ini yang ada alif tapi tidak ada alis di atas itu berapa angka? Ya, kalau nggak ada alisnya, kalau ada alif setelahnya ada fathah, berarti 2 harokat. Ya, jadi gini. Jadi kenapa ada tanda alisnya? Coba antum cek. Kalau ada tanda alis begini setelah mad, pasti hamzah atau sukun. Ada hamzah atau sukun di sana. Ya. Setelah mim itu enggak ada alisnya itu. Ada hamzah atau sukun enggak? Enggak ada, berarti ya 2 harokat. Kalau ada hamzah atau sukun di sana, pasti akan dibuatkan tanda di sini di Al-Qur'an itu. Gitu ya? Paham? Ya. Kalau penamaan madnya nanti ini kita perlu ini lagi flashback lagi nih. Jadi memang ada tahapan. 2 harokat. 2 harokat nggak bisa lebih dari itu. Ya. Namanya mad asli itu. Ya. Maliki yaumiddin kan mal ya kepanjangan tuh. Gitu ya. Gitu. Gimana Syekh? Ya. Ikhtilas. Ya itu dia tadi. Ya sudah dijelaskan. Kalau ikhtilas itu antum membaca apa? 2/3 harokat. Suara yang dibunyikan apa? Lebih banyak daripada suara yang tidak dibunyikan. Ya, contohnya malaka la ta'manuna, dipercepat sedikit, tidak sampai durasi 2 harokat. Kalau ismam di sini adalah antum berikan isyarat tadi, malaka la ta'manna, gitu. Itu bedanya. Ya. Mungkin nanti ada tashil sama ibdal di sini. Ya. Itu tashil itu begini, maksudnya tashil itu Allah al-an al-dzakaraini. Kalau ibdal Allah
Nah, yang antum panjangkan dia 6 harokat. Kenapa? Karena sukun di sana. Ya, jadi itu maksudnya ibdal. Adzakara ini al-an. Nah, itu namanya ibdal. Dia juga bisa tashil. Tashil itu maksudnya al-an Allah, ya, adzakara. Jadi dibaca hamzah keduanya itu antara hamzah dan alif. Seperti itu. Ya. Jadi diringankan. Jadi hamzah seperti itu di dalam riwayat kita dibaca di 7 tempat. Tambahannya satu adalah a'jamiyyu wa arabi. Itu satu. Ini masing-masing dua tempat di sini. Bisa antum lihat ya, dua tempat. Jadi masing-masing katanya ada di 2 tempat. Jadi 6 tambah 1 a'jami wa arabi jadi 7. Jadi hamzah yang ditasilkan ada 7 di dalam riwayat Hafs. Gitu ya. Jangan antum tasilkan nanti anzartahum khata antum. Anzartahum bacanya kita. Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya. Mungkin kita ya kurang lebihnya mohon maaf nih agak telat kita datang tadi. Ini kita print ini tadi. Ya, makanya lama itu. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.